Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dokter dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari SGD A5 yang akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Cell Natural Killer dalam Sistem Imun Non-Spesifik. Sistem imun terdiri dari imun non-spesifik atau innate immunity dan spesifik atau adaptive immunity. Salah satu komponen penting imun non-spesifik adalah sel natural killer atau NK cell yang menghancurkan sel terinfeksi virus dan sel kanker tanpa paparan antigen sebelumnya. Sel NK ini bekerja melalui pelepasan granulasi tolitik dan ADCC atau CD16 dengan aktivitas yang diatur oleh keseimbangan reseptor aktivasi dan inhibitor. Penurunan MHC kelas 1 pada sel abnormal memicu aktivasi dari NK sel ini, berperan penting dalam mencegah kanker, terutama kanker kolorektal. Selain itu, sel NK ini menghasilkan interferon gamma dan juga TNF-alpha untuk mengaktifkan makrofag dan mengatur imun adaptif. Nah, potensi terapinya terus dikembangkan seperti CAR-NK untuk meningkatkan efektivitas imunoterapi modern. Baik, yang pertama untuk rumusan masalahnya bagaimana konsep dasar sistem imun non-spesifik dan hubungannya dengan peran sel natural killer atau NK cell. Lalu yang kedua, apa karakteristik dan fungsi utama sel NK dalam sistem imun non-spesifik. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja sel NK dalam mengenali dan menghancurkan sel target. Yang keempat, bagaimana interaksi sel NK dengan komponen lain dari sistem imun seperti sel dendritik dan sel T. Yang kelima, apa implikasi klinis dan potensi terapeutik dari aktivitas sel NK dalam bidang kedokteran modern. Nah, untuk tujuannya, yang pertama menjelaskan konsep dasar sistem imun non-spesifik serta posisi sel NK sebagai salah satu komponen utamanya. Kedua, mendeskripsikan karakteristik asal-usul dan juga fungsi fisiologis sel NK dalam sistem imun. Yang ketiga, menguraikan mekanisme kerja sel NK dalam melaksanakan aktivitas sitotoksik dan imunoregulator. Lalu yang keempat, menjelaskan bentuk interaksi sel NK dengan sel dendritik dan sel T sebagai jembatan antara imun innate dan juga adaptif. Lalu yang kelima, mengidentifikasi implikasi klinis dan potensi terapeutik sel NK dalam bidang imunologi dan kedokteran modern. Lalu untuk manfaat, yang pertama terdapat manfaat teoritis, di mana manfaatnya adalah untuk menambah pemahaman tentang peran dan regulasi sel NK dalam sistem imun non-spesifik, serta menjadi dasar teori untuk penelitian dan pengembangan terapi berbasis sel NK. Lalu untuk manfaat praktisnya, untuk memberikan informasi bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan juga peneliti mengenai mekanisme kerja sel NK untuk pengembangan imunoterapi seperti CAR-NK, dan sebagai referensi pembelajaran imunologi. Baik, sebelumnya isi perkenalan diri, perkenalkan nama saya Devi Inis Panwala dengan 3 digit NIM terakhir 241. Di sini saya izin menjelaskan mengenai definisi dan juga karakteristik umum. Untuk sistem imun non-spesifik atau innate immunity adalah lini pertahanan pertama tubuh terhadap patogen. Sistem ini bekerja cepat dalam hitungan menit hingga jam setelah paparan tanpa perlu mengenali antigen secara spesifik. Mekanismenya dimulai ketika reseptor bawaan atau PRRS seperti toll-like receptor dan juga not-like receptor mengenali pola molekuler khas yang disebut pathogen associated molecular patterns atau PAMPs pada mikroorganisme, serta damage associated molecular patterns atau DAMPs yang dimana aktivasi ini memicu respons seperti fagositosis, sekresi sitokin inflamasi, dan penghancuran patogen. Komponen utamanya meliputi penghalang fisik seperti kulit dan juga mukosa, fagosit yaitu neutrofil dan makrofag, dan juga sistem komplement serta natural killer cell yang membunuh sel terinfeksi virus. Selain menjadi pertahanan awal, sistem ini juga menghubungi imun bawaan dengan imun adaptif melalui pelepasan sitokin dan juga presentasi antigen oleh sel dendritik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen seluler sistem imun non-spesifik yang merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap patogen yang bersifat cepat serta tidak
spesifik terhadap satu antigen tertentu. Adapun beberapa komponen tersebut, pertama yaitu sel penghalang berupa kulit dan mukosa yang berfungsi dalam mencegah masuknya mikroba. Lalu juga terdapat sel efektor seperti granulosit, monosit atau makrofag, sel dendritik, sel natural killer, sel limfoid bawaan, dan sel endotel yang masing-masing memiliki fungsi dalam fagositosis, produksi sitokin, sekresi protein dan enzim, serta penghancuran patogen, maupun sel natural killer yang berfungsi dalam lisis sel tumor dan sel terinfeksi, maupun aktivasi makrofag melalui produksi sitokin, dan juga sel limfoid bawaan yang berfungsi dalam memediasi respon imun dan regulasi homeostatis serta inflamasi dan jaringan. Dan terakhir ada juga sel endotel yang merupakan salah satu komponen yang berfungsi dalam pengenalan mikroba serta produksi sitokin. Lalu ada juga peptida antimikroba yang berfungsi dalam menghancurkan patogen yang masuk, serta beberapa sitokin seperti yang dapat dilihat di sini yang berfungsi dalam memediasi respon imun dan inflamasi dan terlibat dalam resistensi infeksi virus, resistensi infeksi patogen intraseluler dan aktivasi makrofag, serta menstimulasi beberapa produksi sel-sel lainnya. Lalu ada beberapa protein seperti sistem komplement yang berfungsi dalam opsonisasi, penghancuran patogen, dan aktivasi limfosit, maupun kolektin dan C-reaktif protein yang juga berfungsi dalam opsonisasi dari patogen serta aktivasi komplement. Dan ada juga sistem koagulasi yang berfungsi dalam lokalisasi jaringan yang rusak atau terinfeksi. Lalu terakhir ada juga beberapa reseptor seluler seperti toll-like receptor, not-like receptor, dan reseptor-reseptor lainnya yang semua berfungsi dalam mengenali berbagai macam komponen mikroba yang masuk. Sel natural killer atau NK cell adalah bagian dari sistem imun bawaan yang berfungsi untuk membunuh sel terinfeksi virus dan sel kanker tanpa perlu sensitisasi dari antigen. Berbeda dari sel T dan sel B, natural killer tidak memiliki reseptor antigen hasil rekombinasi, tetapi dia bisa mengenali sep abnormal melalui reseptor aktivasi dan juga inhibisi. Ketika aktif, NK melepaskan perforin dan juga granzim untuk menghancurkan sel target, serta menghasilkan sitokin seperti IFN gamma dan juga TNF-alpha untuk mengatur respon dari imun. Secara umum, NK terbagi menjadi dua jenis, yaitu CD56 bright yang berperan dalam produksi sitokin dan CD56 dim yang lebih kuat dalam aktivitas sitotoksik. Sel natural killer tersebar di darah, hati, paru, dan juga uterus, serta berfungsi sebagai garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi dan juga kanker. Asal-usul dan perkembangan. Sel natural killer atau NK cell merupakan bagian dari sel limfoid bawaan atau ILC yang berasal dari Common Lymphoid Progenitor atau CLP di sumsum tulang. Nah, berbeda dengan sel T dan sel B, NK cell ini tidak memerlukan rekonstruksi reseptor antigen dan mampu mengenali sel targetnya melalui konsep missing self. Nah, sel ini tuh akan berperan penting sebagai garis pertahanan awal terhadap infeksi virus dan sel ganas, serta dapat juga menjadi penghubung antara sel sistem imun bawaan dan juga adaptif. Nah, NK sel yang terbentuk di sumsum tulang akan mengalami pematangan melalui pengaruh dari interleukin 15 serta faktor-faktor transkripsi lainnya. Selama prosesnya, sel ini akan mengekspresikan reseptor CD94 atau NKG2, LY49, dan KIR untuk mengenali sel target dan menjaga toleransi diri serta dapat berkembang di jaringan seperti tonsil, hati, DC2, dan juga timus. Hingga akhirnya, NK sel ini akan berdiferensiasi menjadi CD56 bright penghasil sitokin dan juga CD56 dim yang bersifat sitotoksik untuk menjaga keseimbangan imun bawaan. Baik, selanjutnya saya akan bahas terkait morfologi dan fenotip dari sel natural killer atau NK. Secara morfologis, sel NK ini termasuk limfosit besar yang punya granula di sitoplasmanya. Granula ini berisi zat seperti perforin dan granzim yang nanti dilepaskan saat sel NK aktif untuk membunuh sel target. Dari sisi fenotipnya, sel NK dikenali karena dia mengekspresikan CD56 tetapi tidak punya CD3. Ada dua subpopulasi penting. Pertama, yaitu CD56 dim, CD16 positif. Itu paling banyak di darah dan bersifat sangat sitotoksik. Dan yang kedua, yaitu CD56 bright. Itu lebih banyak di jaringan limfoid dan tugasnya lebih ke produksi sitokin. Selain itu, waktu sel NK degranulasi,
muncul penanda CD107A di permukaannya. Ini bisa menjadi indikator dari aktivasinya. Dan terakhir, reseptor CD16 berperan besar dalam mekanisme ADCC dan juga bantu sel NK untuk menghasilkan interferon gamma yang penting untuk respon imun. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari natural killer cell. Yang pertama, aktivasi sel NK diatur oleh keseimbangan antara dua sinyal utama, yaitu inhibitory receptor dan juga activating receptor. Inhibitory receptor seperti killer cell immunoglobulin-like receptor dan CD19 atau NKG2A mengenali MHC kelas 1 pada sel inang yang sehat. Interaksi ini mengaktifasi domain immunoreseptor tyrosine base inhibitory motif yang merekrut fosfatase SHB1 atau SHB2 sehingga menghambat aktivasi sitotoksik. Namun, pada kondisi seperti infeksi ataupun keganasan di mana ekspresi MHC kelas 1 menurun, sinyal penghambat berkurang dan sinyal aktivasi menjadi dominan. Yang kedua adalah activating receptor seperti NKG2D, DNAM1, serta kelompok natural cytotoxicity receptor mengenali ligand stres seperti MICA, MCCB, dan juga ULBP pada permukaan sel target. Aktivasi reseptor ini menstimulasi jalur persinyalan melalui reseptor DAP12 dan aktivasi tyrosine kinase yang berujung pada aktivasi sel NK. Setelah teraktivasi, sel NK mengeksekusi sel target melalui degranulasi sitotoksik yang berisi perforin dan juga granzim B yang memicu apoptosis intrinsik. Selain itu, terdapat death receptor pathway melalui interaksi FASL dan TRAIL, serta mekanisme ADCC yaitu antibody dependent cellular cytotoxicity melalui reseptor JD16. Selain fungsi sitotoksik, sel NK juga berperan sebagai imunoregulator melalui sekresi interferon gamma dan juga TNF-alpha yang mengaktifasi makrofag dan mengarahkan respon imun adaptif menuju profil T helper 1. Dengan demikian, keseimbangan antara sinyal inhibisi dan aktivasi menjaga agar sel NK mampu menghancurkan sel abnormal tanpa merusak sel host yang sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari sel NK dalam sistem imun non-spesifik. Sel NK merupakan bagian integral dari sistem imun non-spesifik yang berperan penting dalam mengeliminasi sel yang terinfeksi virus maupun sel tumor tanpa memerlukan sensitisasi sebelumnya. Sel NK bekerja melalui keseimbangan sinyal antara reseptor pengaktifasi dan reseptor inhibitor yang mengenali ekspresi molekul MHC kelas 1 pada permukaan dari sel target. Penurunan ekspresi dari MHC kelas 1 yang sering terjadi pada sel yang mengalami infeksi virus atau transformasi ke arah maligna akan mengaktifkan sel NK untuk melepaskan molekul sitotoksik seperti perforin dan juga granzim yang menginduksi terjadinya apoptosis dari sel target. Dengan demikian, sel NK berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap ancaman patogen maupun transformasi seluler. Selain fungsi efektor secara langsung, sel NK juga berperan penting dalam sekresi berbagai sitokin seperti interferon gamma dan TNF-alpha yang berperan dalam pengaturan respon imun secara lebih lanjut. Interferon gamma misalnya meningkatkan aktivitas makrofag dan memperkuat presentasi antigen oleh sel dendritik, sehingga aktivasi makrofag ini akan meningkatkan efisiensi dari sistem imun adaptif. Dengan peran ini, sel NK tidak hanya bertindak sebagai efektor sitotoksik, tetapi juga sebagai pengatur penting dalam komunikasi antara dari Interaksi natural killers dan dendritic cell adalah komunikasi dua arah penting dalam sistem imun. Nah, dendritic cell itu mengaktifkan natural killers melalui sitokin IL-12, IL-15, IL-18, dan kontak reseptor, meningkatkan sitotoksisitas dan produksi IFN. Sebaliknya, natural killers itu membantu dendritic cell dengan membunuh dendritic cell imatur, menghasilkan IFN atau TNF untuk maturasi. Nah, serta CCL5, XCL1, FLT3L untuk menarik dan memelihara CDC1. Nah, dalam kanker, aksis natural killer dan dendritic cell penting untuk rekrutmen CDC1 ke tumor dan memperkuat aktivasi sel T, meningkatkan efektivitas imunoterapi. Namun, mediator seperti PGE2 dapat menekan komunikasi ini, sehingga strategi terapi mencakup meningkatkan CDC1, menghambat PGE2, atau kombinasi imunoterapi dan aktivasi natural killers dan juga dendritic cell.
Kemudian saya akan membahas interaksi antara sel natural killer dan juga sel T serta sel imunadaptif. Jadi sel NK ini adalah bagian penting dari sistem imun bawaan yang mana berperan untuk menginisiasi serta memodulasi respon imun tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa sel natural killer ini bisa berinteraksi langsung dengan sel T dari sistem imunadaptif. Nah, interaksinya terjadi melalui sitokin seperti interferon gamma ataupun juga TNF alpha yang berfungsi untuk meningkatkan diferensiasi dan aktivitas sel T helper 21. Selain itu, sel natural killer juga mampu mengenali dan juga mengeliminasi sel T yang teraktivasi melalui ligan aktivasi di permukaannya. Meskipun memang proses ini dapat dikendalikan oleh molekul penghambat tertentu. Nah, komunikasi timbal balik antara sel natural killer dan juga sel T ini berperan penting dalam mengatur intensitas serta kualitas dari respon imun adaptif. Nah, oleh karena itu, sel natural killer ini bisa menjadi penghubung utama antara sistem imun bawaan dan juga sistem imun adaptif dalam menjaga keseimbangan homeostasis imunologis tubuh. Perkenalkan, saya Imadi Adiatma Krisna Jaya dengan 3 digit terakhir NIM saya 155. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implikasi klinis dan terapeutik. Pemahaman tentang sel NK telah mendorong inovasi terapi di 2 bidang utama. Pertama, terapi kanker, dan kedua, manajemen transplantasi. Di terapi kanker sendiri, sel NK telah dimanfaatkan untuk beberapa terapi, yaitu misalnya terapi seluler adoptif, di mana kita memasukkan sel NK alogenik dari donor yang sudah diaktifkan dan diperbanyak di laboratorium ke dalam tubuh pasien, di mana manfaatnya dia terbukti efektif untuk menginduksi remisi pada kanker darah seperti leukemia mieloid akut. Dan juga terdapat terapi seperti terapi CAR-NK, di mana sel NK yang direkayasa genetika dengan reseptor antigen kimerik atau CAR untuk menarget sel kanker secara lebih spesifik dan lebih poten. Di mana keunggulannya di sini, resiko cytokine release syndrome dan graft versus host disease itu lebih rendah dibanding terapi CAR-T, dan juga dapat dibuat dari donor manapun sehingga berpotensi menjadi produk yang siap pakai. Kemudian yang kedua, yaitu terkait manajemen transplantasi, di mana sel NK ini digunakan dalam beberapa prosedur, misalnya pada transplantasi sel punca, di mana efek positifnya sel NK dari donor ini bisa membunuh sel leukemia residu dari pasien, sehingga mencegah kekambuhan. Dan juga bisa menghambat reseptor penghambat pada sel NK seperti KIR, untuk meningkatkan efek GVL tanpa memicu GVHD. Selain itu, pada transplantasi organ padat, ada beberapa tantangan, misalnya aktivasi sel NK yang tidak terkendali itu bisa menyebabkan penolakan organ cangkok. Maka, strategi yang digunakan adalah mengembangkan obat seperti antibodi monoklonal untuk memblokir reseptor aktivasi sel NK untuk meningkatkan daya tahan organ transplantasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sel NK ini telah bertransformasi dari komponen sistem imun dasar menjadi target dan alat terapi yang sangat berharga untuk bidang kanker dan juga transplantasi. Sel natural killer merupakan salah satu komponen utama dari sistem imun non-spesifik yang berperan penting sebagai garis pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi virus dan transformasi sel ganas. Sel natural killer bekerja melalui keseimbangan antara reseptor aktivitas dan inhibisi untuk mengenali sel target yang mengalami penurunan ekspresi MHC kelas 1 atau stres seluler. Mekanisme kerja utamanya meliputi pelepasan granula sitotoksik yang berisi perforin dan granzim, serta jalur death receptor dan antibody dependent cellular cytotoxic. Selain memiliki fungsi efektor dalam membunuh sel abnormal, sel natural killer juga berperan sebagai imunoregulator melalui sekresi sitoksin seperti interferon Y dan tumor necrotic factor alpha. Ia memperkuat aktivitas makrofag dan mendukung aktivitas sistem imun adaptif. Interaksi dinamis sel natural killer dengan sel dendrit dan sel T menjadikannya jembatan penting antara imunitas innate dan adaptif. Secara klinis, pemahaman mendalam mengenai biologi sel natural killer telah membuka peluang besar dan mengembang terapi imun modern seperti terapi seluler CAR-NK dan imunoterapi kanker yang menjanji efektivitas tinggi dengan risiko efek samping rendah. Untuk saran, diharapkan peneliti dan kajian lebih lanjut dilakukan untuk
memperdalam pemahaman tentang mekanisme regulasi aktivitas sel NK, terutama dalam konteks mikro lingkungan tumor dan infeksi kronis, pengembangan teknologi rekayasa genetik dan terapi berbasis sel natural killer seperti CAR dan NK perlu terus ditingkatkan guna menghasilkan pendekatan terapi yang lebih efektif, aman, dan terjangkau. Selain itu, mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan diharapkan terus memperbarui pengetahuan mengenai peran sel NK dalam sistem imun, agar dapat mengintegrasikannya dalam bidang klinis, diagnostik, dan pengembangan terapi imun di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi student project kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.